Jangan skip video ini teman-teman, biar tidak gagal paham, tontonlah sampai selesai dan sampai tuntas. Freeze! No, sir! Oh, no! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pelur, kabar-kabar muka pelur, semoga awak dewe diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Semoga aksi pekerjaan, aktivitas kita semua diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan. Kita diberi umur panjang, umur yang bermanfaat, umur yang barokah. Kita dijadikan orang yang baik oleh Allah, dijadikan orang yang istiqomah dalam melakukan ibadah-ibadah. Semoga kita nanti kelak di ila yaumil qiyamah bertemu, berkumpul di surganya Allah bersama orang-orang soleh, bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan skip video ini teman-teman, biar tidak gagal paham, tontonlah sampai selesai dan sampai tuntas. Konten pada kali ini masih tetap membahas seputar tentang Wahabi. Salah satu hal yang paling menarik bagi orang-orang yang mengikuti jejak, bagi yang fanatik kepada Wahabi ini, terutama yang ada di Indonesia pastinya. Kenapa ya? Mereka itu tidak suka, bahkan marah ketika dipanggil, kamu Wahabi ya? Dia marah, emosi, tidak terima, kepanasan. Entah tidak suka, ataupun malu, ataupun gengsi, dipanggil, kamu Wahabi. Gak tahu. Pokok pastinya di Indonesia ketika, kamu Wahabi ya, mesti dia marah, gak terima. Kayak gitu teman-teman. Karena Wahabi yang ada di Indonesia, mereka itu lebih senang, lebih mengaku, lebih rileks, lebih puas dipanggil sebagai Salafi. Akan tetapi pada kenyataannya, mereka itu jauh amalannya dari para salafun soleh. Akhlaknya jauh, etikanya ataupun perbuatan-perbuatan lainnya itu jauh banget daripada salafun soleh. Bahkan ya, mereka itu cenderung untuk memisahkan diri dari mayoritas para ulama teman-teman. Sekarang gini, logisnya, jika ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini benar, bersih, sesuai dengan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad SAW, mengapa mesti malu gitu loh dipanggil sebagai Wahabi? Harusnya bangga kan? Aku bangga dipanggil sebagai Wahabi. Tapi kenapa? Pada kenyataannya mereka kemanasan, emosi, tidak suka jika dirinya dipanggil Wahabi. Logisnya harusnya kita senang, kita bangga. Karena kenapa? Karena manhajnya sebagai pendirinya itu disebut Muhammad bin Abdul Wahab, dipanggil nama belakangnya Wahabi. Harusnya bangga, aku ini loh pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahab. Harusnya bangga. Kenapa kok kalian tidak suka, kalian tidak senang, emosi, kepanasan, kalian tidak terima? Kan gak logis banget, gak masuk akal gitu loh. Karena yang kita ketahui bersama, fakta sejarah mengatakan bahwasanya Wahabi ini adalah buatan Inggris Britania teman-teman. Dibuat untuk menghancurkan Islam dari dalam teman-teman. Makanya kita harus hati-hati. Makanya kita harus waspada. Karena untuk menghancurkan Islam dari luar ya gak mungkin. Makanya Islam itu dihancurkan dari dalam. Seperti itu. Itu fakta sejarah loh ya. Atau karena kalian malu dipanggil Wahabi karena masa kelam Wahabi dulu pernah terjadi. Sejarah kelam Wahabi dulu pernah terjadi. Dan akhirnya kalian malu dipanggil Wahabi sebab Wahabi dulu pernah mengalami masa kelam. Sejarah yang buruk dulunya. Karena aliran ini berdiri yang dimana mereka itu suka sekali membid'ahkan teman-teman. Membid'ahkan amalan orang lain yang tidak sesuai dengan ajaran Wahabi. Mereka yang tidak sesuai mereka kafirkan. Mereka katakan syirik. Ini dosa, ini haram, atau apalah seperti itu. Apalagi ketika ada orang yang mengetahui bahwa asal mulanya berdirinya aliran ini, ya aliran Wahabi ini ya teman-teman, itu ada tragedi bersimbah darah para ulama dan penduduk Najd Saudi Arabia pada waktu itu teman-teman. Dulu itu ada tragedi ulama dan penduduk Najd Saudi Arabia itu pembantaian besar-besaran, ya berdarah-darah lah gitu. Karena kenapa? Karena ulama dan penduduk pada saat itu tidak mengakui, artinya tak mau mengakui ajaran mereka dan gak mau masuk ke aliran mereka.
Gitu loh teman-teman. Mereka itu maksa bahwasanya pemahamanku, aliranku ini adalah aliran yang paling benar, paling baik, paling selamat gitu. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya Allah itu bersemayam di atas arsy, dan mereka mengatakan juga bahwasanya Allah itu memiliki tubuh. Ibaratnya kan Allah itu memiliki mata, tangan seperti makhluknya. Padahal hal itu semua dibantah oleh ulama-ulama kita yang terdahulu, ya pastinya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lah. Selain mereka membantai para ulama-ulama, mereka juga membantai para perempuan-perempuan dan anak-anak yang ada di sana, teman-teman. Sungguh kejam perlakuan mereka, teman-teman. Padahal ulama itu, penduduk di sana juga bersyahadat, juga mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Allah dan Rasulnya, teman-teman. Mereka bunuh, mereka bantai, teman-teman. Karena kenapa? Karena mereka tak mau mengakui ajaran mereka dan tak mau masuk ke dalam aliran mereka. Maka dari itu mereka itu menyembunyikan aliran Wahabiyahnya. Makanya mereka tidak mau dipanggil Wahabi. Karena kenapa? Karena masa kelam dulu mereka terjadi. Makanya mereka sembunyikan biar aibnya tidak terlihat seperti itu. Akan tetapi fakta sejarah sudah mengatakan, sudah banyak orang yang tahu bahwasanya masa kelam Wahabi loh seperti ini, seperti ini. Sudah banyak orang yang tahu. Dan salah satu cara untuk menyembunyikan kewahabiannya mereka yaitu mengganti nama dengan Salafi. Liciknya Wahabi lagi, teman-teman. Bagi orang-orang yang memusuhi, yang tidak menerima pemahaman dan ajaran aliran Wahabi ini, mereka katakan Syiah. Contoh semisal ada orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang Sunni, menentang ajaran Wahabi ini, menentang pemahaman aliran ini, tidak terima, mereka katakan Syiah. Padahal orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka katakan Syiah. Itu sudah sudah pasaran, sudah bukan rahasia umum lagi. Mesti dituduh, oh ini Syiah ini. Nah, seperti itu. Mesti omongannya gak lain, ini Syiah ini Syiah. Padahal kami sebagai Sunni, sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya tentunya sesuai dengan yang diajarkan guru-guru kita, kiai-kiai kita, terus ulama-ulama sampai ke atas, sampai Rasulullah. Padahal kami juga menentang ajaran Syiah, teman-teman. Kok bisa kita yang menentang ajaran Syiah dituduh Syiah, dituding Syiah? Liciknya Wahabi di sana. Selain itu juga, jika orang-orang Wahabi ini dikatakan alirannya kok menyimpang, menyesatkan, mereka tidak terima. Seakan-akan mereka, kok saya ya yang dikambing hitamkan, yang terdolimi. Mereka berkedok sebagai yang terdolimi, teman-teman. Kan lucu, teman-teman ya. Kemudian yang bikin lucu lagi, pokok ya Allah, mereka orang-orang Wahabi untuk menutup aibnya sendiri, mereka mengatakan bahwasanya penisbatan nama Wahabi bukan dari Muhammad bin Abdul Wahab, teman-teman. Namun mereka menisbatkan kepada Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Kan lucu, teman-teman. Loh. Gak bahaya tak? Apa mereka gak membaca sejarah? Apa mereka gak membaca keterangan-keterangan di beberapa kitab loh? Abdurrahman bin Rustum itu adalah pendiri dari Wahbiyah, bukan Wahabiyah. Ingat teman-teman ya, Abdurrahman bin Rustum itu adalah pendiri Wahbiyah, bukan Wahabiyah. Kalau Wahabiyah itu dipelopori oleh Abdul Wahab. Sungguh jauh sekali, teman-teman. Mereka ingin menutupi aibnya sendiri, tapi mereka terjebak. Sekarang gini, simpelnya, sederhananya, kalau memang mengikuti ajaran Wahabi dan merasa ajaran mereka itu yang paling benar, ya sudah, diterima aja. Gak usah malu, gak usah gengsi, gak usah sungkan, gak usah emosi, gak usah marah-marah, gak usah panas, gak usah panik. Jika ada orang lain itu menyebut kamu, menyebut panjenengan semua itu sebagai Wahabi, sing adem ngono lho, gak usah panas, gak usah emosi, sing bangga. Masa kalian gak ingin mengikuti petinggi-petingginya kalian? Padahal lo petinggi-petinggi kalian itu bangga akan kewahabiannya. Seperti Syekh bin Baz dalam kitabnya yang berjudul Fatawa Nur ala Darbi. Padahal di sana dikatakan bahwasanya para petingginya itu bangga loh. Penamaan tersebut sudah masyhur untuk ulama tauhid.
yakni ulama Najd. Mereka menisbatkan para ulama tersebut kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Itu Syekh bin Baz yang mengatakan nama Wahabiyah itu adalah nama yang agung, nama yang mulia, kata petinggi-petinggi mereka. Masa kalian gak bangga? Jadi kalian masih malu kah dipanggil sebagai Wahabi? Jika kalian masih ragu, maka kembalilah ke ajaran yang sesungguhnya, yang benar, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak usah marah, gak usah baperan, gak usah emosian, gak usah panasan. Nanti di komentar ngomong gini, nanti omonganmu dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, katanya. Ngomong gak sesuai data, ngomong gak sesuai fakta sejarah. Ini sudah fakta sejarah, ini sudah ada sumbernya, sudah ada datanya. Gak kira saya ngomong ngawur. Kalau kalian yang menonton video ini tidak terima, monggo buat tandingannya, buat video juga yang secara ilmiah ngomongnya. Jangan mengada-ada, jangan memfitnah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus. Sudah, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.